Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unibos, kembali lagi di podcast Education Talk Universitas Bosowa bareng aku Syarifah Dira Segaf. Dan lagi-lagi kita kedatangan mahasiswa dari Universitas Bosowa tentunya. Nah di episode spesial ini kita kedatangan mahasiswa dari Fakultas Hukum nih, angkatan 2022 yang telah berhasil menerbitkan jurnal internasional melalui PKM Internasional di Thailand. Nah, judulnya itu Human Rights Protection Education in the Perspective of International Law. Dan jurnal ini tuh terbit di website International Journal of Community Care of Humanity. Mungkin langsung aja kita sambut narasumber kita. Halo Bone. Halo, selamat pagi, Kak. Pagi, apa kabar? Baik. Oke, Baik. alhamdulillah sangat baik. Mungkin boleh kenalan dulu ke Sobat Unibos yang sedang menonton, bisa diperkenalkan nama lengkapnya, nama panggilannya, dan prodinya Ya, angkatannya. baik. Boleh. Halo teman-teman dari Universitas Boswa. Perkenalkan nama saya Muhammad Bone Temnur, angkatan 22 Fakultas Hukum, Kak. Dan mungkin saat ini kesibukan ya tadi? Iya betul sekali. Kesibukan saat ini sekarang lagi melaksanakan KKN dan juga untuk akademik lagi proses penyelesaian tugas akhir. Begitu, Kak, untuk saat ini. Masya Allah sibuk sekali ya. Semoga lancar ya. Alhamdulillah Boni menyempatkan untuk hadir di podcast Education Talk. Terima Oke, kasih, Kak. mungkin saya udah kepo nih dengar dengan judul Jurnal Internasional seorang mahasiswa Unibos tentunya sangat membanggakan. Boleh diceritain gak sih awal mula kamu bisa terpilih mengikuti kegiatan PKM internasional yang dilaksanakan di Thailand dan kapan kegiatan tersebut berlangsung? Ya, kemarin itu saya sempat mengikuti. Sebelum ikut PKM internasional, saya ikut PKM yang sekarang lagi dilaksanakan di Unhas, Oh, Lomba PKM. Setelah itu kan kami dari Fakultas Hukum gagal ndak masuk ke tahap selanjutnya. Beberapa hari kemudian itu saya ke kampus, terus ibu dekan langsung panggil saya, "Bonek, coba ke ruangan saya." Nah, dia bilang begini sama saya waktu itu, dia bilang, "Bone, saya daftarkan ke ikut PKM internasional." Di situ saya kaget. Dia bilang, "PKM internasional apa, Bu?" Dia bilang, "Di Thailand. Nanti itu dia via online, daring. Jadi kamu tugasmu buat saja materi terkait dengan permasalahan-permasalahan internasional." Nah, terus soal ini, Bu, mungkin siapa tahu ada pendanaan atau pembiayaan dari mana, Ibu? Dia bilang, "Nggak apa-apa Ji, tugasmu itu cuman bikin proposal, artikel. Untuk pendanaan itu dari saya yang tanggung." jadi Ibu dekan langsung ya Ya, tunjuk. Ibu dekan langsung yang tunjuk, Ibu Profesor Yulia. Oke, jadi proposalnya itu apakah dibuat sejak maksudnya, dari nol lagi untuk PKM internasional ini atau, ada ambil dari PKM yang sebelumnya gagal? Dari nol, Oh, dari nol? betul dari nol. Jadi dari nol terus saya berdiskusi dengan beliau soal tema, soal judul. Itu judul ndak langsung ada. Saya kasih beberapa judul ke Ibu dekan tentunya. "Bu, ada ini saya judul lah beberapa judul." Jadi yang Ibu pilih yang terkait dengan hak asasi manusia, tapi pada saat itu judul saya terlalu panjang tapi dipersingkat. Jadi Prof. Yulia yang benar-benar membimbing ya Iya, dari awal iya, hingga dari akhir? awal nggak akhir. Oke, wah keren sekali. Terus, apa yang mendorong kamu untuk menulis jurnal internasional ini? Terus kayak apa sih yang membuat termotivasi sampai akhirnya bisa membuat jurnal tersebut? Ya, tentu saya mengambil judul HAM itu bukan semata-mata saya langsung ambil terkait dengan judul HAM. Kita melihat bahwa memang di dunia ini kita memiliki kebebasan berpendapat, kebebasan untuk melakukan sesuatu yang kita mau. Betul betul. Tapi kita sebagai manusia diatur, yaitu diatur oleh HAM, hak asasi manusia. Kita tidak bisa juga melanggar hak asasinya orang lain. Seperti yang kita lihat saat ini terjadi mungkin di Palestina, terjadi perang antara Israel dan Palestina, di mana kalau di dalam hukum internasional itu khususnya di hukum humaniter itu dia pada saat terjadi perang itu ada yang namanya, ada peraturan yang harus dilaksanakan oleh 2 negara yang melakukan yang saat ini terjadi perselisihan, Konflik gitu nah ya ya? konflik. Nah, itu ada 2, yang pertama kombatan, yang kedua non kombatan. Kombatan itu dia itu orang yang bermusuhan langsung dengan pihak negara lain, jadi seperti tentara. Jadi mereka itu bisa menyerang markas-markas militer,
posko-posko militer. Yang kedua itu ada non kombatan, orang yang tidak bermusuhan langsung dan tidak boleh diserang oleh, lawan, yang seperti warga sipil, rumah sakit, jurnalis, dan sekolah-sekolah. Tetapi kan saat ini kita lihat bahwa sekolah, jurnalis, bahkan tenaga kesehatan menjadi korban serangan. Semuanya rata ya? Ya, makanya, di situlah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Betul Dan saya betul. pikir hak asasi manusia ini tidak akan pernah habis kita untuk bahas, akan tetap eksis sampai kapanpun itu. Makanya saya tertarik mengangkat tema terkait dengan hak asasi manusia. Keren sekali keren sekali. Nah terus, saya makin penasaran gimana proses, penyusunan sampai, akhirnya jurnal internasional kamu ini bisa terbit? Ya, untuk prosesnya sangat panjang ya, Kak, sangat melewati berbanyak lika-liku. Dari yang pertama saya menyiapkan judul, berkonsultasi mengenai judul dengan ibu dekan saya "Bu, ini judul saya terkait dengan hak asasi manusia." Pada saat itu mungkin terlalu panjang, jadi dipersingkat seperti tadi yang Kak Dira bacakan. Iya iya. Nah, Oh itu udah termasuk singkat? iya, Wah itu sepanjang apa itu Bone sebelumnya? itu mungkin ada beberapa kata ya, mungkin makanya dipersingkat menjadi seperti itu. Terus pada proses pelaksanaan saya lagi-lagi, pada saat kita menulis artikel itu kita harus dituntut untuk mau membaca berita terkini, mau membaca artikel, buku-buku yang ada. Itu yang mungkin menjadi proses panjang dan juga saya harus mengikuti template dari mereka dan dan artikel itu dalam bentuk Inggris. Jadi saya harus, tulisan saya ke bahasa Inggris dan itu yang membuat saya mungkin agak bukan susah tapi mungkin, Struggle lah. struggle di situ. Jadi saya tetap berdiskusi dengan beberapa dosen terutama Ibu Profesor Ruliah yang sering membantu saya. Jadi, "Bone kirim dulu artikelnya kamu, saya mau lihat, saya mau cek apakah sudah sesuai atau belum." Nah, makanya saya kirim ke beliau, kalau beliau sudah approve, saya lanjut lagi kerja sampai di, eee, kesimpulan sampai di kesimpulan. Oke, jadi oh ya ngomong-ngomong soal struggle nih, saya baru ngeh kalau Jone tadi mention kan sempat ikut, PKM yang sebelumnya di Unhas ini Iktinas. Nah terus, kan itu tim ya. Nah sekarang, Bone tiba-tiba sendiri, bagaimana rasanya? Apalagi ini langsung internasional nih, bagaimana struggle-nya, bagaimana tantangannya itu? Tantangannya sangat berat ya bagi saya karena pada saat saya dikirim oleh panitia nama-nama yang ikut, PKM tersebut, saya kaget karena itu dosen semua, orang yang sudah memiliki gelar. Ada yang sudah S2, S3, bahkan profesor yang ikut. Mahasiswa kayaknya cuma 2 orang. Dan Bone salah satunya? Ya dan saya Oh my god, terus terus? satunya. Itu yang buat saya, jadi gugup. Saya harus berdampingan dengan orang-orang hebat, saya harus menjelaskan materi saya dengan baik agar materi saya itu bisa dipahami oleh audiens Iya gitu. betul. Jadi itu yang membuat saya gugup karena harus berdampingan dengan orang-orang yang sudah memiliki gelar, bahkan ada yang profesor. Tapi, eee, bagi saya harus mencoba. Ini adalah kesempatan yang berharga bagi saya, kesempatan yang bagus, yang baik untuk saya ke depannya nanti, biar saya sudah punya pengalaman. Walaupun kemarin waktu itu saya gagal di PKM, 2 tahun berturut-turut saya ikut PKM dan gagal, tapi saya pikir itu adalah menjadi pelajaran bagi saya, menjadi pengalaman bagi saya, apa kekurangan saya di PKM beberapa tahun lalu, saya harus perbaiki pada saat ini, pada saat PKM yang ini. Saya harus belajarlah dari kesalahan. Wah, keren sekali Bone. Oke, kan, Bone sendiri nih dan yang terlibat itu apakah ada orang lain yang ikut terlibat dari proses penyusunan ini selain, Prof. Yulia? Atau benar-benar, bimbingannya itu fokus, dengan Prof. Yulia saja kemudian bisa akhirnya terbit? Ya, kalau untuk itu, Kak, memang Ibu Prof. Yulia yang saya fokuskan, berdiskusi dengan beliau karena beliaulah yang membantu saya untuk ikut ini dan beliaulah yang membimbing saya untuk membuat artikel ini, makanya saya selalu berdiskusi dengan beliau. Tentu ada juga dengan beberapa dosen untuk, meminta bantuan, "Pak, bagaimana ini saya untuk cara penulisan ini saya?" Atau apa-apa yang harus saya tambahkan di dalam artikel saya, tapi memang 100% memang Ibu Prof. Yulia yang ini, Oke, membimbing saya. boleh
Eee, kasih dong terima kasihnya ke Prof. Yulia, mungkin Prof. Yulia sedang menonton, silakan. Eee, saya ingin berterima kasih mengucapkan rasa syukur saya kepada Profesor Yulia yang telah memberikan saya kesempatan untuk ikut PKM internasional ini karena, kalau bukan beliau saya mungkin nggak bisa ikut ini PKM karena memang harus mengeluarkan biaya, mungkin bagi mahasiswa itu mungkin besar untuk biaya tersebut. Iya iya. Tapi Prof. Yulia, bilang kepada saya jangan, nggak apa-apa nanti untuk untuk biaya Pendanaannya pendanaannya dari beliau dan juga saya ingin, berterima kasih karena mau menerima diskusi saya pada saat saya proses penulisan artikel, mau membimbing saya dengan baik, selalu memberikan saya kesempatan. Beliau itu selalu memberikan saya kesempatan, "Bone ikut ini coba, Bone ikut ini coba, waktu itu, Bone coba, bikin pamflet atau brosur terkait ini. Kemarin juga kami punya kegiatan di Bulukumba terkait dengan pengabdian. Beliau, "Boleh coba bikin pengabdian di Bulukumba, bikin pamflet nanti kita sebar suluh di sana." Jadi beliau sering memberikan apa, kesempatan iya, untuk saya dan seluruh mahasiswa yang ada di Fakultas Hukum Universitas Bosco. keren sekali, respect ah. Tangan untuk Prof. Yulia, oh my god, saya ngefans Prof. Oke, lanjut seperti, boleh diceritain nggak seperti apa sih ajang atau kegiatan PKM internasional di Thailand itu sendiri dan gimana, pengalaman kamu selama berpartisipasi di situ? Ya, untuk PKM internasional sendiri kan karena saya via daring, jadi saya hanya fokus terhadap penulisan artikel saya. Tentunya saya harus memahami situasi yang ada di Thailand, memahami situasi, audiens saya yang ada di sana. Saya harus menjelaskan materi saya dengan baik karena kan sekali lagi bahasa kami beda. Sawit. Beda. Pada saat melakukan kami presentasi walaupun ada orang yang translate di sana, tapi tetap saya harus meminimalisir kesalahan dari penjelasan saya. Karena memang ini kan terkait dengan hak asasi manusia dan juga dalam materi saya juga menjelaskan terkait dengan organisasi hak asasi manusia juga yang ada di Thailand. Makanya, tetap saya, meminimalisir Harus kata-kata yang berhati-hati iya, ya. kata-kata yang mungkin agak kurang baik untuk didengar oleh mereka, walaupun ada orang yang translate. Dan tentunya pada saat itu audiens yang saya lihat alhamdulillah mendengarkan dengan baik, menerima dengan baik apa materi yang saya berikan pada saat itu. Keren sekali. Nah, eee, terus apa sih tantangan terbesar yang kamu, hadapi selama proses penelitian ini hingga akhirnya, kamu berhasil untuk menerbitkan? Kan kayak tadi kan ada struggle-struggle mungkin gugup atau apa, ada nggak sih tantangan besar yang kayak sempat mungkin membuat kamu yang hampir menyerah atau gimana bisa diceritakan ke Sobat Ya, Univers? tantangan terbesar itu karena saya tentunya dituntut untuk lebih banyak membaca lagi, lebih banyak melihat berita-berita terkait dengan hak asasi manusia dan apalagi kan, bahasa Inggris saya kurang bagus. Tapi tetap saya akan belajar terkait dengan bahasa Inggris, tapi memang itu yang paling susah, harus ke dalam bahasa Inggris. Tetapi memang, eee, yang tapi bagi saya yang paling susah itu hanya itu saja, harus mem me apa ya, Research-nya itu ya pakai risetnya jurnal internasional mostly iya. dan berita-beritanya kan kalau dibilang human right tentunya berita dunia ya, Nah, yang kayak jadi saya harus melihat juga berita-beritanya di internasional yang harus saya translate dulu ke Indonesia, terus saya translate lagi ke bahasa Inggris. betul Nah sekali. itu Wah, yang bolak-balik iya ya nih, bolak-balik. tapi sekaligus belajar. Alhamdulillah sekarang mungkin kita bisa lanjut podcast-nya pakai bahasa Inggris nih. Jawaban baru sudah lancar ya? Belum. Oke. Nah terus, menurut Bone sendiri apa sih kontribusi dari hasil penelitian ini terhadap pengembangan ilmu hukum internasional dan, pendidikan hak asasi manusia? Ya, bagi saya terkait dengan penulisan artikel saya, terutama dengan artikel saya yang di PKM internasional ini terkait dengan hak asasi manusia, tentu saya berharap apa yang saya tulis ini bisa berdampak baik untuk setidaknya untuk kami di Indonesia. Setelah itu mungkin saya berharap artikel saya ini mungkin bisa berdampak untuk di negara-negara lain.
karena memang itu tadi, masih banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia di dunia ini. Makanya saya menulis artikel tersebut dengan keinginan bahwa ke depannya hak asasi manusia lebih diperhatikan lagi. Aturan-aturan yang ada terkait dengan perang, apa yang tidak boleh diserang, itu harus lebih ditegaskan lagi di dunia internasional, apalagi khususnya di dunia internasional ya, Kak. Karena memang, hak asasi manusia ini memang bagi saya adalah salah satu, eee, salah satu hal yang harus kita terus tegakkan sampai kapan Betul. pun orang dari di dalam di masih dalam kandungan pun itu dia sudah punya hak asasi manusia, apalagi pada saat dia sampai hidup. Kita harus betul-betul menjaga hak asasi manusia itu betul-betul diperhatikan di Indonesia bahkan di dunia internasional. Oke, terima kasih banyak Bu Nena. Terakhir nih, bisa disampaikan mungkin harapan dan, pesannya untuk sobat-sobat Unibos yang sedang menonton nih. Gimana kira-kira, Bone bisa memotivasi sobat Unibos yang mungkin, awalnya takut, yang Bone kan juga mendadak ya dari Prof Yulia. Iya, jadi kayak, mungkin bisa dia bilang, untuk dimotivasi sobat-sobat Unibosnya agar tidak gugup, tidak usah insecure duluan, pokoknya mencoba. Gimana? Ya, Boleh silakan. baik, untuk teman-teman Unibos terkhususnya teman-teman dari Universitas Bosowa untuk cobalah untuk keluar dari zona nyaman. Cobalah ada kesempatan diberikan kepada kalian, harus ambil, harus coba dulu, setidaknya berani untuk mengambil kesempatan itu. Betul sekali. Hasil itu adalah bagi saya hasil itu urusan belakang. Walaupun saya gagal berjuta-juta kali pun, tapi kalau saya tetap konsisten pasti hasilnya ke depannya pasti akan baik. Nah itu untuk teman-teman dari Unibos, tolong untuk, eee, tidak bersifat pasif, tapi lebih aktif. Bukan hanya dosen yang harus panggil kita untuk ikut kegiatan ini, tapi dari kita sendirilah untuk aktif, "Bu, ada kegiatan ini, bisa saya ikut bisa saya ikut ini, Bu." Pasti pasti dan saya yakin bahwa seluruh dosen akan mensupport kalau mahasiswa punya, kemauan seperti itu. Dan terkhusus teman-teman Fakultas Hukum, eee, bahwa saya katakan bahwa saya sangat bersyukur memilih Fakultas Hukum Universitas Bosowa karena dosen-dosen, tenaga didik, tata usaha, semua di Fakultas Hukum itu care terhadap mahasiswanya. Semua dosen, tidak ada Betul satu sekali, pun yang setuju tidak care setuju. terhadap kami. Selalu memberikan kami sebagai mahasiswa kesempatan untuk ikut kegiatan apapun itu. Dari bahkan dekan pun, Ibu Prof Yulia, WD1, WD2, kaprodi, dosen-dosen itu, eee, memberikan kesempatan yang banyak terhadap mahasiswanya. Tapi memang mahasiswanya juga yang harus aktif untuk, harus bersifat aktif untuk mau ikut kegiatan tersebut. Iya, jadi bukan cuman pas diajak aja, Iya, tapi mereka harus berani, make a start iya, untuk pokoknya cari peluang untuk diri sendiri, jangan iya, cuman, nanti ditawarkan baru mungkin mau coba-coba. Jadi, oke, Sobat Unibos, episode kali ini tentu saja sangat menginspirasi kita. Terima kasih banyak Bone atas kesempatannya di tengah kesibukannya ini lagi KKN ya. iya. Lancar KKN-nya, lancar skripsiannya. Amin amin amin. Oke, semoga bisa 3,5 tahun ya. Amin, diusahakan Asik diusahakan. banget. Diusahakan, oke. Terima kasih Sobat Unibos yang sudah menonton episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.